Baik teman-teman, kita tahu bahwa ada terjadi perdebatan yang cukup panjang karena bermula dari pernyataan Edis TV yang mengatakan bahwa penyaliban Kristus itu tidak eksklusif dari kehendak Allah. Dan dia mengatakan bahwa Yesus disalib itu adalah kehendak iblis. Dan ini menjadi perdebatan teologi. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kita membenarkan atau memberi klaim bahwa salah satu argumen baik yang mengatakan salib itu adalah kehendak Allah maupun yang mengatakan itu adalah kehendak kehendak iblis, kita menganggap salah satunya benar secara logis. Nah, kenapa kita selalu menuntut argumen teologi itu kita ingin mencari kebenaran dari sisi logisnya? Kenapa kebenaran teologi kita tuntut untuk apa kelogisan di dalam argumen itu? Validitas logis pada argumen teologi itu menjadi sesuatu yang salah dan keliru. Maaf, saya mengatakan salah, tapi lebih tepatnya keliru ya, keliru. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa, dan kita mengatakan argumen saya adalah benar secara logis, dan kita mengatakan yang kontra dengan argumen saya itu cacat logika, apa dasarnya? Kita mengatakan demikian. Kita mengatakan argumen kita itu valid secara logika, dan mengatakan argumen lawan kita karena bertentangan dengan kita pasti salah. Nah, kenapa terjadi logika Aristoteles seperti ini? Prinsip non-kontradiksi. Jika Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa itu benar, pasti salah kalau orang mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis. Kenapa itu terjadi di dalam setiap perdebatan teologi kita? Kenapa itu terjadi dalam setiap diskusi teologi kita? Bukankah teologi itu lebih baik didiskusikan daripada diperdebatkan? Karena dia tidak bisa dijangkau secara logis maupun secara empiris. Yesus ada mati di kayu salib bisa dijangkau oleh logis. Itu bukan sekedar pernyataan teologi, tapi adalah pernyataan historis dan ilmiah. Tapi ketika kita mengatakan Yesus mati di kayu salib itu karena kehendak Bapa, itu bukan lagi pernyataan ilmiah, itu bukan lagi pernyataan historis, tapi itu adalah pernyataan iman, ekspresi iman. Nah, bagaimanakah kita bisa membenarkan secara pikiran pada ekspresi iman kita? Bagaimana bisakah kita bisa memvalidkan bahwa ketika saya mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa maupun kehendak iblis, saya menyatakan itu benar berdasarkan pikiran saya. Validitas logis. Coba kita bayangkan. Ekspresi iman, tapi kita tetap ngotot memvalidkannya benar dan salah terhadap itu. Kenapa coba kita masih berusaha memvalidkan benar dan salah pada argumen teologis? Padahal tujuan argumen teologis bukan untuk divalidkan. Dia bukan butuh untuk divalidkan. Tapi demi mengekspresikan jiwa kita, emosional kita, atau rasa dekat kita kepada Tuhan. Itulah ekspresi iman. Nah, saya akan melihat dari pemikiran Frege. Godol Frege itu adalah seorang filsuf yang mempresisikan suatu struktur bahasa. Jadi dia menganggap bahwa selama ini logika itu hanya selalu dibahas, hanya bisa dijangkau oleh intuisi. Padahal selama dia masih bisa disimbolisasi, maka kita harus mensimbolisasinya. Tapi kalau tidak bisa, nggak usah dipaksa. Selama bisa disimbolisasi, simbolisasi saja, supaya semakin jelas. Supaya kita mampu untuk bisa menjelaskan logika itu melalui simbol-simbol, melalui tulisan dan sebagainya. Karena kalau hanya sekedar intuisi, kita tidak mampu untuk mengekspresikannya melalui bahasa. Jadi supaya kita bisa mengekspresikan logika itu melalui bahasa gitu ya, yang dimana itu
tidak selamanya bisa dijawab dan solusinya berasal dari intuisi, maka Frege hadir untuk mempresesikan logika-logika itu. Teman-teman sekalian, Frege itu bukan teolog ya. Ia adalah seorang logikawan dan filsuf bahasa yang berusaha menjernihkan bagaimanakah makna proposisi dibentuk. Baginya, sebelum menilai benar atau salah, kita harus tahu apakah kalimat itu bermakna. Apakah kalimat itu memiliki acuan? Nah, buku Frege yang berjudul On Sense and Reference, bahwa setiap kata terkadang punya makna yang bermacam-macam tapi merujuk ke objek yang sama. Jadi makna dan rujukan pada suatu kata itu bisa berbeda, teman-teman. Jadi makna bukan rujukan dan rujukan bukan makna. Rujukan itu sangat berbeda jauh dengan makna. Bahkan sesuatu yang tidak bermakna pun ada rujukan. Bahkan sebaliknya, dia punya rujukan tapi tidak bermakna gitu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita masuk ke pertanyaan, penyaliban Yesus adalah kehendak Bapa atau kehendak iblis? Nah, kita buat dua proposisi. Proposisi pertama, penyaliban Yesus karena kehendak Allah. Kalimat kedua, Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis. Nah, dua proposisi ini punya makna yang berbeda dan referensinya tergantung pada sistem kepercayaan tertentu. Nah, kenapa berbicara kehendak Bapa ini referensinya pada sistem kepercayaan tertentu, bukan pada kenyataan? Simpel, karena kehendak Bapa dan kehendak iblis tidak bisa diverifikasi secara empiris maupun secara logis. Kenapa tidak bisa diverifikasi logis? Karena kehendak Bapa dan kehendak iblis adalah entitas metafisis. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara nyata dan tidak bisa dijangkau oleh logika, bagaimana kita memvalidkannya? Benar dan salahnya tidak bisa. Nah, bagaimana kehendak Bapa dan kehendak iblis? Dia merujuk kemana? Maknanya berbeda, pasti. Kehendak Bapa dan kehendak iblis pasti berbeda. Tapi penyaliban Yesus itu adalah sesuatu yang tetap di dua proposisi itu. Jadi, dua proposisi ini sama-sama setuju bahwa Yesus disalib. Ya, bahkan secara itu bukan lagi pernyataan teologi dan iman, itu pernyataan historis. Yes, Yesus disalib. Dia bisa dijangkau oleh logika kita, salibnya ya, Yesus disalib ya peristiwanya, dan bisa dibuktikan secara sejarah, data-data historis, dan bisa dibuktikan secara empiris. Ada bukti-bukti yang bisa kita lihat bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Mulai dari saksi, mulai dari konsistensi dari cerita di Alkitab, dan banyak sekali orang-orang agnostik dan ateis, bahkan dari universitas ternama mengatakan historis sangat kuat pada peristiwa penyaliban Kristus, penyaliban Yesus. Nah, teman-teman sekalian, dua proposisi yang mengatakan, satu mengatakan penyaliban Yesus karena iblis, yang kedua adalah penyaliban Yesus karena Bapa. Nah, dua proposisi ini karena dia tidak bisa merujuk kepada kenyataan, kehendak Bapa dan kehendak iblis ini, jadi dia hanya berhenti kepada siapa? Pada sistem kepercayaan tertentu. Sesuatu yang rujukannya tidak ada pada dunia nyata, dia berhenti pada konsep maupun kepercayaan komunitas tertentu. Tuhan tidak bisa dibuktikan. Tuhan tidak ada rujukannya. Tuhan tidak ada rujukannya. Yesus ada rujukannya. Ya, Yesus di dunia nyata. Tapi ketika mengatakan Yesus adalah Tuhan, Tuhannya merujuk kemana? Ketika dia merujuk kepada Yesus, Tuhan itu. Apakah Yesus yang merujuk Tuhan atau Tuhan yang merujuk kepada Yesus? Nah, merujuk, ketika kita mengatakan Tuhan merujuk kepada Yesus, itu kelihatannya Tuhan itu sebagai predikat atau kata sifat kepada Yesus. Padahal kita ingin Tuhan itu sebagai pribadi yang nyata. Nah, pribadi yang nyata dia merujuk kepada siapa? Tuhan itu. Yesus adalah Tuhan. Tuhannya merujuk kepada siapa? Bagaimana kita memvalidasinya bahwa
Yesus benar-benar Tuhan. Simpel, karena itu ekspresi emosional. Banyak sekali ya orang ateis mengatakan Yesus itu benar-benar disalib, tapi mereka tidak beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahkan 100% percaya dan membela mati-matian bahwa Yesus benar-benar bangkit, benar-benar disalib. Tapi mereka tidak berangkat dari data itu dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena itu dua ranah yang berbeda. Karena ketika kita mengambil kesimpulan bahwa inilah Tuhan itu berdasarkan data-data historis, itu jumping conclusion, itu sudah melampaui validitas logika. Karena dia sudah mengambil kesimpulan secara transenden. Nah teman-teman sekalian, penyaliban Yesus adalah kehendak Bapa atau kehendak iblis. Dua proposisi ini kita bedah. Karena referensinya tidak ada pada dunia nyata, dia menjadi merujuk kepada sistem kepercayaan tertentu. Kepada siapa? Kepercayaan orang Kristen. Ya, rujukannya ke situ. Maknanya apa? Kalau kehendak Bapa, maknanya begini-begini. Nah, itu udah argumen orang. Kalau dia ini, kita melihat argumennya. Kalau berbicara makna, udah bisa kita lihat lah di TikTok gitu. Bagaimana argumen yang pro pada kehendak Bapa dan yang kontra pada kehendak Bapa. Nah, kita bisa melihat maknanya itu berbeda-beda. Tapi merujuk kepada siapa? Merujuk pada sistem kepercayaan orang Kristen. Itulah cara Frege membedakan bahwa sangat berbeda sense and reference. Ketika kita melihat ada seorang Spider-Man misalnya, dan yang berada di balik Spider-Man itu namanya adalah Peter Parker. Peter Parker dan Spider-Man itu adalah orang yang sama, yes. Tapi apakah maknanya sama juga karena dia merujuk kepada yang sama? Tidak. Peter Parker sama Spider-Man itu beda maknanya. Peter Parker itu sebagai manusia atau tidak memakai topeng, tidak atau sesuatu yang ditunjukkannya kepada bibinya misalnya, kalau yang tahu film Spider-Man ya. Atau sosok asli dia ya. Sedangkan Spider-Man itu maknanya beda. Dia sebagai superhero, melawan musuh dan sebagainya. Ketika dia sebagai Peter Parker, itu beda maknanya ketika dia sebagai Spider-Man. Dan itu juga maknanya itu bukan bergantung pada si Spider-Man yang memaknai dirinya, tapi juga kepada orang yang melihat itu Spider-Man ini. Terutama orang yang tidak tahu bahwa Spider-Man itu Peter Parker. Coba bagaimana jika misal orang itu tidak tahu bahwa Spider-Man itu Peter Parker? Apakah orang itu memaknai bahwa Peter Parker itu sama dengan Spider-Man? Kan nggak mungkin, karena dia nggak tahu Peter Parker itu siapa. Dia tahu Spider-Man doang gitu kan. Jadi ketika kita mengatakan Peter Parker sama dengan Spider-Man, itu artinya dia merujuk kepada objek yang sama, bukan bermakna sama. Nah, itu bukan pengulangan konsep. Tapi itu menambah informasi baru juga, bahwa ketika kita mengatakan Spider-Man sama dengan Peter Parker, itu mengatakan bahwa kita punya jalan kognitif dan pemaknaan yang berbeda terhadap Peter Parker dan Spider-Man. Tapi kita sadar bahwa dia merujuk pada objek yang sama. Jadi itu menambahkan informasi baru. Jadi sinonim itu bukan mengulangi konsep, tapi dia juga menambah informasi baru. Bahwa dia, ketika kita tahu, oh rupanya dia merujuk pada objek yang sama. Bahwa makna dan rujukan itu berbeda. Nah itu menambah informasi baru. Nah teman-teman sekalian, ketika mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa maupun kehendak iblis, dia merujuk kemana? Simpel, dia merujuk kepada sistem kepercayaan orang Kristen. Sistem kepercayaan orang Kristen. Nah, Frege akan melihat kenapa sih yang pro dan kontra ini punya makna yang berbeda, tapi tidak sadar bahwa mereka ini merujuk kepada kepercayaan apa. Nah,
Kalau ciri-ciri orang yang sudah menyerang rujukannya, kamu bukanlah orang Kristen. Kamu di luar Kristen. Nah, itu sudah menyerang rujukannya. Kamu tidak layak berada dalam komunitas ini yang mempercayai Kristus yang mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misalnya dia mengkaitkannya dengan argumen yang seperti itu. Nah, bagi Frege, secara pribadi ya, ini bukan pemaknaan masing-masing, tapi pemaknaan pribadi. Mereka merujuk kepada sistem kepercayaan yang sama. Mereka merasa diri mereka Kristen gitu. Jadi mereka menganggap konsep mereka yang berbeda-beda, tapi mereka masing-masing merasa itu merujuk kepada sistem kepercayaan yang sama. Nah, teman-teman sekalian, kita selalu melihat maknanya, memperdebatkan maknanya, tapi tidak melihat rujukannya. Ketika kita melihat rujukannya, kita akan mengurangi sentimen dalam perdebatan. Karena kita melihat bahwa maknalah yang menentukan suatu proposisi. Kita seolah-olah mengatakan bahwa proposisi Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis atau kehendak Bapa itu ditentukan oleh maknanya yang dikandung oleh kata itu. Padahal tidak selamanya, padahal kata tidak hanya mengandung makna, tapi dia juga mengandung rujukan. Jadi jika dia tidak ada rujukannya di dunia nyata, misalnya kehendak iblis dan kehendak Bapa, tidak ada rujukannya di dunia nyata dan nggak bisa kita jangkau dengan indera kita, maka dia berhenti sebagai konsep atau sistem kepercayaan suatu komunitas atau pribadi. Begitu. Nah, Zeus itu apa rujukannya? Tidak ada. Maka dia hanya merujuk kepada konsep yang di kepala atau sebagai sesuatu cerita yang ada di buku misalnya, atau sistem kepercayaan pada komunitas tertentu. Jadi ini tidak berbicara apakah Tuhan itu ada atau tidak ada, bukan. Ini bukan berbicara itu, tapi kita ingin membedah proposisi antara makna dan rujukannya berdasarkan cara berpikir kita. Cara berpikir kita dan cara kita mengkonsepkan dan membahasakannya. Itu dasar kita. Kalau itu dasar kita. Karena argumen apapun itu selalu dasarnya pikiran, teman-teman ya. Maka pentingnya juga membedakan antara rujukan dan makna. Itulah ya, kita selalu memperdebatkan suatu kata itu maknanya apa. Kau harus mengikuti makna dari kata ini. Ada yang memperebutkan berdasarkan etimologi, berdasarkan terminologi. Bahkan terkadang ya, terminologi etimologi itu bertentangan kadang. Padahal katanya sama gitu ya, kata yang dimaknai sama. Tapi kita tidak melihat dia merujuk kemana pada waktu di masa lalu, pada waktu masa sekarang. Rujukannya apa gitu. Kita selalu minta referensi terhadap argumen orang, tapi kita nggak pernah meminta referensi dari makna dari suatu kata itu sendiri gitu. Nah, teman-teman sekalian, referensi itu nggak selamanya data ya, sama fakta ya. Nah, fakta itu bagi Wittgenstein itu bukan benda. Fakta itu bukan benda. Fakta itu adalah kondisi. Data itu baru benda. Maka fakta dan data itu beda. Fakta itu kondisi. Jadi ketika proposisi itu punya rujukan di dunia nyata dan bisa dijangkau oleh logis, sehingga dia bisa dinilai benar dan salahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia mengandung fakta. Teman-teman sekalian. Mengandung fakta. Kehendak Bapa mengandung fakta? Tidak. Kehendak iblis mengandung fakta? Tidak. Kita masih padahal yang bisa dinilai benar dan salahnya adalah fakta. Dan proposisi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa dan kehendak Allah, kita nggak bisa menilai dia benar dan salah karena kehendak Bapa dan kehendak iblis
uh, referensinya atau rujukannya pada dunia nyata gitu ya. Dan kita menggunakan validitas untuk itu gitu, beneran salahnya coba. Why? Itu tidak menghargai Tuhan kalau bagi Wittgenstein. Posisi logis kita terhadap hal itu adalah mendiamkannya. Mendiamkannya dan menghayati dan menunjukkannya. Baik melalui perilaku atau merefleksikannya, merenunginya dalam-dalam, di dalam pikiran, intuisi, dan sebagainya. Itulah ya, dua proposisi. Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa. Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis. Tidak mengandung fakta dua-duanya, tapi masih memperdebatkan kamu benar, yang lain kamu salah. Dan itu pun mengatasnamakan logika coba. Nah, teman-teman sekalian, kalau pakai Frege, dia akan mengatakan begini. F buka kurung X sama dengan penyaliban Yesus adalah kehendak dari X. Nah, teman-teman, ini adalah kontribusi besar dari Frege. Aristoteles mengatakan subjek dan predikat, di mana itu tidak boleh diganti. Predikat-predikat, subjek-subjek. Predikat tidak bisa ditukar dengan subjek. Setiawan lagi makan. Makan sebagai predikat, setiawan sebagai subjek. Makan itu tidak bisa jadi subjek, setiawan tidak bisa jadi predikat. Setiawan harus menjadi subjek, makan sebagai predikat. Udah, top di situ. Inilah struktur statis dari Aristoteles. Sedangkan bagi Frege, teman-teman, dia menyatakan demikian. Kalau subjek dan predikat saja, dia hanya menunjukkan satu objek. Makanya Frege hadir. Bahwa suatu kalimat tidak hanya sekedar subjek dan predikat. Bahkan semua kata bisa menjadi objek sebenarnya bagi Frege. Jadi kehendak iblis dan kehendak Bapa itu tidak boleh hanya sekedar sebagai subjek dan predikat. Penyaliban Yesus karena kehendak Bapa tidak boleh hanya sekedar dilihat sebagai subjek dan predikat. Tapi Frege akan melihatnya. Kita harus melihatnya sebagai argumen dan fungsi. Yang tetap itu, jadi dia ada yang tetap, ada yang bersifat berubah-ubah. Yang bisa diisi oleh apapun. Beda sama Aristoteles. Harus tetap dia. Subjek-subjek, predikat-predikat. Predikat tidak bisa jadi subjek, subjek tidak bisa jadi predikat. Dan objeknya hanya satu. Sedangkan bagi Frege, teman-teman, argumennya yang bisa diisi oleh apa saja, berubah-ubah. Sedangkan fungsinya yang bersifat tetap. Nah, bagi Aristoteles itu seperti fungsinya ya tetap semua gitu. Tetap aja gitu. Tapi untuk situasi umum, kita tidak boleh menetapkan dengan tetap semua gitu. Proposisi umumnya. Makanya dia menggunakan variabel X, Frege. Jadi F buka kurung X sama dengan penyaliban Yesus adalah kehendak dari X. Kenapa mesti diganti dengan X? Supaya X itu bisa diisi apa saja. Makanya sama-sama X. Kalau logika jadinya kehendak Bapa dan kehendak iblis sama-sama X. Sama-sama X. Coba bayangkan ya. X menjadi kehendak penyalip, misalnya proposisi pertama tuh. Penyaliban Yesus karena kehendak Allah Bapa gitu ya. Proposisi kedua, Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis.
Apa yang sama? Yesus mati di kayu salib. Itu sama. Berarti dia fungsi. Paling penyaliban Yesus adalah fungsi. Apa yang berbeda? Setelah karenanya, yang satu mengatakan karena kehendak Bapa, yang satu mengatakan karena kehendak Yesus. Berarti apa yang berbeda di situ dan apa yang sama? Yang sama itu penyaliban Yesus, dia fungsi. Kehendak Bapa dan kehendak Yesus berbeda. Karenanya itu berbeda. Itulah argumen. Jadi apa yang bisa diisi oleh X yang berubah itu? Berarti penyaliban Yesus karena X. X-nya bisa diisi apa saja. Dan itulah cara menentukannya. Bagaimana kita menentukan variabel X? Yang berubah-ubah itu, fungsi nggak boleh dijadikan X ya. Yang tetap itu nggak boleh dibilang diwakili oleh variabel X. Yang diwakili variabel X itu adalah yang berubah-ubah itu. Yang berbeda lah ya, yang berbeda dari proposisi itu, bukan yang sama. Yang sama jangan pula kau bikin diwakili oleh variabel X, enggak, itu fungsi F besar. F besar, beda ya F besar sama F kecil. F kecil itu sifat, F besar fungsi. Nah, ketika kita mengatakan F besar buka kurung X sama dengan penyaliban Yesus adalah kehendak dari X, di mana variabel X dapat diisi dengan Bapa maupun iblis atau iblis gitu ya. Jadi dalam logika Fregean ya, penyaliban Yesus adalah objek atau fakta historis tertentu. Jelas referensinya penyaliban Yesus itu. Berarti fungsi Fx X yang berbeda. F-nya sama, fungsinya sama ya, memang yang sama itu namanya fungsi, memang yang berbeda itu adalah X-nya. Jadi objek atau fakta historis tertentu itu adalah penyaliban Yesus karena dia sebagai fungsi. Dan kehendak Bapa dan kehendak iblis karena dia tidak merujuk kepada di kenyataan, ya, dia tidak merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang bisa diverifikasi di dalam kenyataan, maka dia berhenti sebagai konsep atau sistem kepercayaan komunitas tertentu atau yang berlaku pada kepercayaan komunitas tertentu. Nah, dia kehendak Bapa dan kehendak iblis ini adalah konsep yang menghubungkan fakta itu dengan suatu intensi ilahi atau jahat. Jadi kalimat ini bermakna bila kita memiliki definisi konseptual yang koheren tentang kehendak Bapa dan kehendak iblis. Yang kedua, kita menentukan sistem kebenaran tempat proposisi itu diverifikasi. Apakah menurut teologi Kristen, metafisika, atau mitologi tertentu. Dan Frege akan mengatakan, itu bukan pertanyaan empirik. Jadi jangan menuntut sesuatu yang terlihat seperti sesuatu yang mengandung nilai empirik pada pertanyaan-pertanyaan yang non empirik gitu. Nah, fakta empirisnya apa? Yang fakta empirisnya cuma Yesus disalib, coba. Cuma Yesus disalib pada abad pertama di Yerusalem. Hanya itu yang dapat diverifikasi. Hanya itu yang mengandung pembuktian secara empiris. Nah, itu yang bisa dinilai benar dan salahnya Yesus disalib itu. Tapi kalau berbicara kehendak Bapa dan kehendak iblis, itu sudah berbicara tentang konseptual. Perdebatan definisi konseptual. Nah, teman-teman sekalian, itu seperti terlihat kalau memperdebatkan teologinya itu memperdebatkan nilai gitu. Memperdebatkan nilai itu, kita seolah-olah gagal membedakan ini nilai, ini objek nyata gitu. Kita memaksakan validitas empirik pada sesuatu yang bersifat perdebatan nilai, perdebatan konsep. Teman-teman sekalian, bahkan yang konsep itu tidak merujuk kepada dunia nyata. Nah, teman-teman sekalian, secara logika formal, proposisi pertama mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak Bapa. Proposisi 2 mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis. Dua-duanya tidak bisa dinyatakan benar dan salah. Dinyatakan salah pun tidak bisa, teman-teman.
secara logika formal. Kenapa? Karena kehendak Bapa maupun kehendak iblis tidak merujuk kepada entitas empiris. Sekali lagi, dan maknanya pun dihasilkan atau dihidupkan dan diperbaharui melalui sistem iman. Nah, Frege juga akan melihat bahwa kalimat penyalipan itu kehendak Bapa dan penyalipan itu kehendak iblis. Jadi kita bayangkan secara imajiner bagaimana misalnya Frege itu bangkit dari kubur dan dia melihat perdebatan yang gara-gara pernyataan Edis Tipi yang mengatakan Yesus mati di kayu salib karena kehendak iblis gitu ya. Nah, penyalipan itu kehendak Bapa, ya, penyalipan itu kehendak iblis. Berbeda sensenya, berbeda maknanya. Tapi keduanya berbicara fakta historis yang sama. Nah, selesai gitu. Apalagi yang dipeributkan coba? Yang dipeributkan nilai. Padahal yang bisa diuji benar dan salahnya penyalipan Yesus. Iya, penyalipan Yesus bisa dibuktikan secara historis. Bahkan orang ateis ya, itu memang nggak berbicara ateis dan teisme, seolah-olah harus ateis yang harus yang teis yang mempercayai Yesus disalib. Enggak ya. Karena ini sudah berbicara pernyataan ilmiah dan historis. Yesus memang benar-benar disalib. Nanti teman-teman bisa baca bukunya Bar Eggman itu, kalau nggak salah. Dia mengatakan fakta historis yang paling kuat adalah penyaliban Yesus di kayu salib. Itu dikatakan oleh Bar Eggman, seorang agnostik. Seorang agnostik dia itu. Nah, bahkan ada buku yang saya baca, orang yang beragama berbeda ya, yang non-Kristen, ketika dia mempercayai Yesus salib, itu tidak mengurangi keimanan mereka kepada Tuhan mereka masing-masing. Nah, berbeda sensenya, berbeda maknanya, tapi mengandung masing-masing kalimat mengandung fungsi yang sama. Apa itu fungsinya? Sama-sama mengatakan fakta historis. Ya, fakta histori yang sama. Gitu. Nah, perbedaan makna ini tidak bisa diselesaikan dengan logika. Perdebatan nilai ini nggak bisa sebenarnya. Kita tuntut kelogisannya. Kenapa? Karena ini bergantung pada konteks iman. Apa maksudnya konteks iman? Bagaimana seseorang memahami relasi antara Allah, iblis, dan berhubungan dengan penyaliban Yesus. Jadi dengan kata lain, logika Frege, logika formal, hanya bisa menunjukkan bahwa kedua proposisi ini tidak identik dalam makna, tapi tidak bisa menentukan mana yang benar, mana proposisi yang benar. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa saya jelaskan ya, tentang perdebatan yang satu mengatakan penyalipan Yesus karena kehendak Bapa, yang satu mengatakan karena kehendak iblis. Dan kita menuntut mana yang benar. Bagi Frege, kalau secara logika formal, tidak ada yang bisa dinyatakan benar dan salah. Jadi teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Memang agak kaku dan teknis, tapi biarlah ini bisa membuka pikiran kita. Terima kasih.